Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda hari ini di rumah? Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Apakah kalian semua sudah siap? Jika sudah, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Pernahkah kalian melihat benda-benda tersebut? Atau mungkin ada tidak benda-benda seperti itu di rumah kalian? Nah, kalau kalian pernah melihat benda-benda yang tadi, benda tersebut disebut dengan gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah yang dibuat dari tanah liat, yang kemudian dijemur dan dibakar secara tradisional. Salah satu daerah atau tempat penghasil gerabah yaitu berada di Pulau Madura. Perhatikan gambar berikut. Dalam pembuatan gerabah, bahan utama atau bahan yang terpenting adalah tanah liat. Jika ingin membuat gerabah, maka kita harus menyiapkan tanah liat yang baik. Kemudian, setelah tanah liat disiapkan, tanah tersebut dibentuk sesuai keinginan kita. Setelah semua tahap selesai, jadilah sebuah gerabah. Dalam membuat gerabah, terdapat alat-alat yang harus digunakan. Alat-alat gerabah dibagi menjadi dua, yaitu ada alat-alat umum dan alat-alat khusus. Alat umum terdiri dari cangkul, linggis, dan ember. Sedangkan alat-alat khusus ada penambun, penempa, pengorek, penyabungan, pangelet, pengajakan, pangabuan, panompal, werkower, pematong, dan pungku. Yang berikutnya ada proses pembuatan gerabah. Yang pertama, menyiapkan tanah liat. Kedua, setelah itu tanah liat dicampur dengan air. Ketiga, setelah dicampur air, tanah liat tersebut diambil perbongkahan dan dibentuk yang kasar terlebih dahulu. Keempat, setelah itu dengan kain pangelet, bibir bongkahan dibentuk melingkar. Kelima, apabila yang dibuat sejenis periuk, maka bibir pinggiran yang sudah jadi kemudian diangin-anginkan, lalu membuat bagian perut. Setelah itu disambung atau ditempel, kemudian diperhalus. Yang keenam, apabila yang dibuat gerabahnya memiliki tangkai, maka dibuatkan dahulu, kemudian ditempelkan dan diperhalus. Yang ketujuh, setelah gerabah tersebut halus, kemudian diteliti lagi kesempurnaannya. Sudah bagus atau belum? Jika sudah, kemudian bisa dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Dan yang kedelapan, setelah kering, gerabah tersebut dibersihkan. Nah, untuk beberapa daerah ada yang menyempurnakannya dengan cat agar terlihat lebih indah. Kalian bisa lihat itu contoh alat-alat pembuatan gerabah. Untuk lebih jelasnya, gambar berikutnya di situ ada proses pembuatan gerabah. Kalian bisa perhatikan tempat di tengah alat gerabah tersebut. Nah, alat itulah yang diputar terus-menerus agar gerabah yang kita inginkan itu bisa terbentuk sesuai keinginan kita. Berikut contoh gambar penjemuran gerabah dengan menggunakan matahari. Yang di sebelahnya adalah proses pembakaran gerabah. Apabila gerabah ingin dibakar, maka pembakarannya bisa menggunakan sisa-sisa jerami. Nah, setelah kering, kemudian di beberapa daerah itu gerabah diberi cat agar terlihat menarik.
Setelah semua proses selesai, gerabah disimpan di tempat yang lebih aman. Jadi, gerabah Madura itu banyak sekali memberikan manfaat, baik untuk pengrajin maupun masyarakat. Pengrajin mendapatkan pekerjaan dalam membuat gerabah, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan seperti harganya murah, anti karat, dan mudah dibersihkan. Apabila kita ingin menggunakan atau membeli kerajinan gerabah, itu adalah salah satu bentuk cara atau wujud kita melestarikan warisan budaya Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikannya, maka siapa lagi? Maka dari itu, ayo kita sama-sama cintai dan gunakan produk yang ada di negeri sendiri, agar tetap terjaga kelestariannya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian di rumah. Tetap semangat belajarnya. Sampai bertemu kembali ya. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.